Pada sekitar tahun 615 Masehi, keadaan di Makkah berada dalam ketegangan yang tidak pernah surut. Orang-orang yang mengikuti Muhammad hidup dalam tekanan sosial, ekonomi, dan fisik. Setiap hari ancaman datang dari keluarga sendiri, dari tetangga, dan dari para pemuka Quraisy yang merasa tatanan lama mereka terancam. Batu dilemparkan, tubuh diikat di bawah terik matahari, hak berdagang dicabut, dan ikatan keluarga diputus. Dalam keadaan itulah, Muhammad menyampaikan kepada sebagian pengikutnya bahwa di seberang Laut Merah terdapat sebuah negeri yang dipimpin oleh seorang penguasa bernama Asyama bin Abjar yang dikenal luas karena keadilannya dan karena ia tidak menzalimi siapapun yang mencari perlindungan. Muhammad berkata kepada mereka, "Pergilah ke negeri Habasyah, karena di sana ada seorang pemimpin yang tidak menzalimi siapapun. Tinggallah di sana sampai Allah memberikan jalan keluar." Kata-kata itu menjadi harapan terakhir bagi mereka yang sudah tidak memiliki tempat berlindung di Makkah. Rombongan pertama berangkat dengan hati penuh ketidakpastian. Mereka meninggalkan rumah, keluarga, dan tanah kelahiran tanpa tahu apakah akan kembali. Perjalanan melintasi laut dilakukan dalam senyap dan penuh doa. Ketika mereka tiba di Habasyah, mereka disambut oleh masyarakat setempat dengan rasa ingin tahu, tetapi tanpa kekerasan. Tidak lama kemudian, rombongan kedua menyusul, dan jumlah kaum muslim yang menetap di sana bertambah. Berita tentang keberadaan mereka akhirnya sampai ke Makkah. Para pemuka Quraisy merasa gelisah. Mereka khawatir ajaran Muhammad akan mendapatkan tempat aman dan perlindungan politik di luar Jazirah Arab. Maka pada sekitar tahun 616 Masehi, mereka sepakat mengirim dua orang yang dikenal cerdas dan pandai berbicara, Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, dengan membawa hadiah-hadiah berharga untuk para pembesar Habasyah. Setibanya di istana, kedua utusan itu terlebih dahulu mendekati para penasihat Asyama bin Abjar. Mereka membagikan hadiah dan berkata dengan nada persuasif, "Telah datang ke negeri kalian sekelompok orang muda dari kaum kami. Mereka memisahkan diri dari keyakinan kaumnya dan membawa ajaran baru yang memecah belah. Kaum mereka menginginkan mereka kembali agar tidak menimbulkan kekacauan." Ketika mereka akhirnya diizinkan menghadap, Asyama duduk dengan tenang di singgasananya. Wajahnya tidak menunjukkan emosi tergesa-gesa. Amr bin Al-As berbicara lebih dulu. "Wahai Asyama, mereka adalah orang-orang yang meninggalkan agama leluhur mereka. Mereka tidak masuk ke dalam keyakinanmu dan tidak pula mengikuti keyakinan kami. Mereka mencela apa yang kami sembah dan mencela apa yang engkau sembah. Kaum mereka mengutus kami untuk membawa mereka kembali." Asyama memandang kedua utusan itu lama, lalu berkata dengan suara yang tegas tetapi tenang, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan menyerahkan suatu kaum yang mencari perlindungan di negeriku sebelum aku mendengar penjelasan mereka sendiri." Ia memerintahkan agar kaum muslim dipanggil ke majelis. Ketika mereka datang, terlihat kegugupan di wajah mereka, tetapi mereka berdiri dengan sikap yang bermartabat. Asyama bertanya langsung, "Apa yang membuat kalian meninggalkan kaum kalian dan datang ke negeriku?" Ja'far bin Abi Thalib melangkah maju dan berkata, "Wahai Asyama, kami dahulu adalah kaum yang hidup dalam kebodohan. Kami menyembah berhala, memakan bangkai, melakukan perbuatan keji, memutus hubungan keluarga, dan yang kuat menindas yang lemah. Lalu Allah mengutus kepada kami seorang laki-laki dari kalangan kami sendiri bernama Muhammad. Kami mengenalnya sebagai orang yang jujur dan dapat dipercaya. Ia mengajak kami menyembah Allah semata, meninggalkan batu dan patung, berkata jujur, menunaikan amanah, menyambung hubungan keluarga, dan meninggalkan kekerasan. Kaum kami memusuhi kami karena itu." Asyama bertanya, "Apakah ia mengajarkan sesuatu yang bisa kalian bacakan kepadaku?" Ja'far menjawab, "Iya." Ia lalu membacakan ayat-ayat tentang Maryam dan kelahiran Isa.
suara Ja'far menggema di ruangan itu. Kata-kata tentang kesucian Maryam dan kelahiran Isa tanpa sentuhan manusia membuat suasana menjadi hening. Air mata mengalir di pipi Asyama dan para pendetanya. Ia berkata dengan suara bergetar, "Sesungguhnya apa yang kalian baca dan apa yang dibawa Isa keluar dari satu sumber yang sama." Para utusan Quraisy terkejut. Mereka tidak menyangka respons seperti itu. Namun, Amr bin Al-As belum menyerah. Keesokan harinya, ia kembali menghadap Asyama dan berkata, "Wahai Asyama, mereka berkata hal yang besar tentang Isa. Tanyakan kepada mereka." Asyama memanggil kaum muslim kembali dan bertanya, "Apa yang kalian katakan tentang Isa?" Ja'far menjawab tanpa ragu, "Kami mengatakan tentang Isa sebagaimana diajarkan kepada kami, bahwa ia adalah hamba Allah, utusan Allah, ruh dari Allah, dan kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam." Asyama mengambil sebatang kayu kecil dari tanah dan berkata, "Demi Allah, Isa tidak lebih dari apa yang engkau katakan ini, walaupun sebesar garis kayu ini." Ia lalu berpaling kepada Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. "Pergilah. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian. Mereka aman di negeriku." Sejak saat itu, kaum muslim hidup dengan aman di Habasyah. Mereka beribadah tanpa takut, bekerja, dan membangun kehidupan baru. Asyama menjaga perlindungan itu, meskipun tekanan dari luar terus ada. Bertahun-tahun berlalu. Pada sekitar tahun 628 Masehi, Muhammad yang telah menetap di Madinah mengirim surat kepada para penguasa di luar Jazirah Arab. Salah satu surat itu ditujukan kepada Asyama bin Abjar. Surat itu dibawa oleh Amr bin Umayyah Ad-Damri. Surat itu dibuka dengan nama Allah, lalu berisi, "Dari Muhammad kepada Asyama penguasa Habasyah. Keselamatan bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Aku memuji Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Aku bersaksi bahwa Isa putra Maryam adalah ruh dan kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam yang suci. Aku mengajakmu kepada Allah yang Maha Esa, dan agar engkau mengikutiku, karena aku adalah utusan Allah." Ketika surat itu dibacakan, Asyama menundukkan kepala. Ia mengambil surat itu dan meletakkannya di atas wajahnya sebagai tanda penghormatan. Ia turun dari singgasananya dan berkata, "Demi Allah, seandainya aku tidak terikat dengan urusan rakyatku, aku akan datang kepadanya dan melayaninya dengan tanganku sendiri." Asyama kemudian menulis balasan yang menyatakan bahwa ia membenarkan apa yang dibawa Muhammad dan bahwa Isa adalah sebagaimana disebutkan dalam surat itu. Dalam beberapa riwayat sejarah disebutkan bahwa Asyama menerima ajaran Islam secara pribadi dan merahasiakannya demi kestabilan negerinya. Pada sekitar tahun 630 Masehi, Asyama bin Abjar wafat. Ketika kabar itu sampai ke Madinah, Muhammad mengabarkan para pengikutnya dan mengajak mereka melakukan sholat jenazah untuknya meskipun jasadnya berada jauh di Habasyah. Ini adalah peristiwa yang sangat jarang terjadi dan menunjukkan hubungan batin yang kuat antara Asyama dan kaum muslim. Kisah ini diriwayatkan dalam banyak sumber awal Islam, termasuk Sirah Ibnu Ishaq melalui Ibnu Hisham, Tarikh Al-Tabari, Musnad Ahmad, serta hadis tentang sholat jenazah Asyama yang tercatat dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Riwayat surat Muhammad kepada Asyama juga disebutkan dalam berbagai kitab sejarah dan hadis dengan jalur yang beragam tetapi saling menguatkan. Asyama bin Abjar dikenang bukan karena luas wilayah atau kekuatan militernya, tetapi karena keberaniannya membela keadilan, melindungi orang-orang yang tertindas, dan membuka hatinya terhadap kebenaran yang datang dari luar negerinya. Kisah ini menjadi bukti
bahwa sejarah tidak hanya digerakkan oleh peperangan, tetapi juga oleh hati nurani dan keputusan yang adil. Setelah perlindungan Asyama bin Abjar diberikan secara terbuka, kehidupan kaum muslim di Habasyah memasuki fase yang berbeda dari apa yang pernah mereka alami di Makkah. Mereka tidak lagi terbangun oleh teriakan ancaman, tidak lagi menanti cambukan atau hinaan di siang hari. Di bawah naungan keadilan Asyama, mereka hidup sebagai pendatang yang dilindungi hukum negeri, bukan sebagai buronan. Mereka bekerja, berdagang, dan bergaul dengan masyarakat setempat. Sebagian dari mereka menikah dan membangun keluarga, sementara yang lain tetap menyimpan rindu mendalam kepada tanah kelahiran mereka. Asyama sendiri seringkali memanggil sebagian dari mereka untuk berdiskusi. Ia bukan sekadar penguasa yang memberi suaka, tetapi seorang pemikir yang ingin memahami ajaran yang dibawa Muhammad. Dalam beberapa pertemuan, ia bertanya dengan tenang, "Bagaimana cara kalian berdoa kepada Tuhan kalian?" Mereka menjawab, "Kami berdiri, rukuk, dan sujud, dan kami membaca ayat-ayat yang diturunkan kepadanya." Asyama mengangguk dan berkata, "Gerakan itu mengajarkan kerendahan hati. Tuhan yang benar pasti mencintai hamba yang merendahkan dirinya di hadapannya." Pada tahun-tahun itu, Asyama menghadapi tekanan politik di dalam negerinya sendiri. Sebagian bangsawan merasa tidak nyaman melihat perlindungan yang begitu kuat diberikan kepada orang asing. Mereka berbisik bahwa Asyama telah condong kepada keyakinan baru dan mengabaikan tradisi lama. Ketegangan itu memuncak ketika muncul pemberontakan kecil dari kelompok yang ingin menggulingkan Asyama. Dalam salah satu riwayat sejarah, disebutkan bahwa ketika kabar ini sampai kepada kaum muslim, mereka merasa sangat cemas. Mereka berkumpul dan berkata satu sama lain, "Jika Asyama kalah, siapa yang akan melindungi kita?" Ja'far berkata kepada mereka, "Berdoalah kepada Allah. Tidak ada yang kita miliki selain doa dan kejujuran." Asyama akhirnya berhasil mempertahankan kekuasaannya. Ketika ia kembali ke istana, setelah konflik itu mereda, ia memanggil kaum muslim dan berkata, "Tetaplah di negeri ini." "Selama aku hidup, tidak ada satupun yang akan menyentuh kalian dengan kezaliman." Tahun-tahun berlalu hingga sekitar tahun 622 Masehi, ketika kabar besar sampai ke Habasyah. Muhammad telah meninggalkan Makkah dan menetap di Madinah. Kabar itu disambut dengan air mata dan sujud syukur oleh kaum muslim di Habasyah. Mereka merasa harapan pulang mulai terbuka, tetapi belum ada perintah untuk kembali. Asyama pun mengetahui kabar itu dan berkata, "Jika ia telah memiliki negeri sendiri, maka ia adalah pemimpin yang diakui. Tetapi perlindunganku tetap berlaku sampai ia memanggil kalian." Hubungan batin antara Asyama dan Muhammad semakin kuat meskipun mereka tidak pernah bertemu secara langsung. Ketika surat Muhammad sampai pada sekitar tahun 628 Masehi, Asyama tidak menganggapnya sebagai surat diplomatik biasa. Ia memanggil para penasihatnya dan berkata, "Ini bukan surat seorang raja kepada raja. Ini adalah seruan seorang nabi." Setelah membalas surat itu, Asyama mengirim beberapa hadiah sebagai tanda persahabatan dan penghormatan. Ia juga memfasilitasi kepulangan sebagian kaum muslim ke Madinah. Ketika rombongan itu berpamitan, Asyama berdiri dan berkata, "Sampaikan salamku kepadanya. Katakan bahwa aku bersaksi bahwa ia adalah utusan Allah." Sebagian kaum muslim tetap tinggal di Habasyah hingga beberapa tahun kemudian. Mereka merasa negeri itu telah menjadi rumah kedua. Namun kerinduan kepada Madinah tidak pernah padam. Ketika akhirnya mereka kembali secara bertahap, mereka membawa cerita tentang seorang penguasa yang adil, yang melindungi tanpa pamrih, dan
yang menerima kebenaran tanpa paksaan. Pada sekitar tahun 630 Masehi, Asyama bin Abjar jatuh sakit. Penyakit itu berlangsung beberapa hari. Dalam masa itu, ia memanggil orang-orang terdekatnya dan berkata, "Jika aku meninggal, janganlah kalian menzalimi siapapun. Keadilanlah yang menjaga negeri ini berdiri." Ketika ia wafat, berita itu menyeberangi laut dan sampai ke Madinah. Muhammad mengabarkan kepada para pengikutnya bahwa seorang saudara mereka telah meninggal di negeri yang jauh. Ia mengajak mereka berdiri dan melakukan sholat jenazah. Bagi banyak orang, itu adalah pertama kalinya mereka mendengar sholat dilakukan untuk seseorang yang tidak berada di hadapan mereka. Seorang pengikut bertanya, "Mengapa kita melakukan ini?" Muhammad menjawab, "Karena ia adalah orang yang membela kebenaran dan melindungi orang-orang beriman." Sejarah mencatat bahwa tindakan itu bukan sekadar ritual, tetapi pengakuan terbuka atas keimanan Asyama dan atas peran besarnya dalam fase awal Islam. Dalam kitab Sirah Ibnu Ishaq, Tarikh Al-Tabari, dan riwayat hadis dalam Sahih Al-Bukhari, serta Sahih Muslim, kisah ini muncul sebagai bukti bahwa Islam sejak awal berdialog dengan kekuasaan melalui keadilan dan akhlak, bukan pedang. Asyama bin Abjar tidak dikenang oleh bangsanya sebagai penakluk, tetapi sebagai penjaga keseimbangan. Dalam ingatan kaum muslim, ia hidup sebagai simbol bahwa kebenaran dapat menemukan tempat bahkan di luar lingkaran keyakinan asalnya. Ia membuktikan bahwa seorang pemimpin dapat tetap adil meskipun keyakinannya berbeda dari rakyat yang ia lindungi. Kisah ini belum berakhir. Ia berlanjut dalam ingatan sejarah, dalam hubungan antara Afrika dan Islam, dalam pelajaran tentang suaka, keadilan, dan keberanian moral. Dari Habasyah, dunia belajar bahwa keadilan tidak mengenal batas suku, bahasa, atau negeri. Setelah wafatnya Asyama bin Abjar pada sekitar tahun 630 Masehi, negeri Habasyah memasuki masa yang penuh kehati-hatian. Para pembesar istana menyadari bahwa mereka telah kehilangan seorang pemimpin yang mampu menahan berbagai kepentingan dengan keadilan dan keteguhan hati. Kabar wafat itu tersebar perlahan di kalangan rakyat. Sebagian mengenangnya sebagai raja yang tidak pernah membedakan manusia berdasarkan asal atau keyakinan. Sebagian lain mengenangnya sebagai pemimpin yang berani berdiri sendiri ketika tekanan datang dari luar negeri. Kaum muslim yang masih tinggal di Habasyah merasakan kesedihan yang mendalam. Mereka berkumpul dan saling mengingat kembali hari-hari ketika pertama kali mereka tiba dalam keadaan ketakutan, lalu disambut dengan keputusan yang mengubah hidup mereka. Seorang di antara mereka berkata, "Jika bukan karena keadilannya, kita tidak tahu apakah kita masih hidup hari ini." Di Madinah, peristiwa sholat jenazah untuk Asyama terus dibicarakan. Banyak orang bertanya mengapa Muhammad melakukan itu untuk seseorang yang tidak pernah mereka lihat. Muhammad menjelaskan kepada para pengikutnya bahwa Asyama telah memilih kebenaran dengan hati yang jujur, meskipun ia hidup jauh dan tidak berada di tengah kaum muslim. Penjelasan itu memperluas pemahaman mereka tentang persaudaraan yang melampaui jarak dan bangsa. Beberapa tahun kemudian, rombongan terakhir kaum muslim yang tinggal di Habasyah mulai kembali ke Madinah. Mereka menyeberangi laut dengan perasaan yang bercampur antara haru dan syukur. Ketika mereka tiba, mereka membawa kisah tentang negeri yang adil dan tentang seorang raja yang mendengar dengan hati sebelum menghakimi. Kisah-kisah itu menyebar di Madinah dan membentuk gambaran tentang Habasyah sebagai negeri yang memiliki tempat khusus dalam sejarah awal Islam. Dalam percakapan di antara kaum muslim, sering disebutkan bagaimana Asyama menolak hadiah Quraisy dan berkata bahwa
ia tidak akan mengkhianati orang-orang yang mencari perlindungan. Sikap itu menjadi contoh tentang amanah kekuasaan. Beberapa sahabat Muhammad bahkan berkata, andai setiap pemimpin memiliki 1/10 dari keadilannya, dunia akan berubah. Sejarah mencatat bahwa hubungan antara dunia Islam dan wilayah Afrika Timur tidak lahir dari penaklukan, tetapi dari perlindungan dan rasa saling percaya. Hijrah ke Habasyah menjadi contoh bahwa Islam tumbuh melalui etika dan kejujuran sebelum kekuatan politik. Dalam Tarikh Al-Tabari dan riwayat-riwayat sejarah lainnya, peristiwa ini selalu ditempatkan sebagai titik terang di tengah masa penindasan. Dalam ingatan kolektif kaum muslim, Asyama bukan sekadar raja asing. Ia adalah seseorang yang memilih untuk mendengar suara orang tertindas ketika dunia menutup telinga. Ia tidak menilai ajaran Muhammad dari gosip atau tekanan politik, tetapi dari isi pesan dan kesesuaiannya dengan nurani. Kisah ini terus hidup dalam tradisi lisan dan tulisan. Ia diceritakan dari generasi ke generasi sebagai bukti bahwa kebenaran dapat diterima oleh siapapun yang mau mendengar dengan jujur. Habasyah menjadi simbol bahwa iman dan keadilan dapat bertemu tanpa pedang dan paksaan. Dan dengan demikian, kisah Najasyi Asyama bin Abjar tidak berhenti pada kematiannya. Ia terus berlanjut dalam sejarah Islam, dalam konsep perlindungan bagi pencari suaka, dalam ajaran tentang keadilan pemimpin, dan dalam ingatan bahwa di saat paling gelap, Allah membuka jalan melalui hati seorang raja yang adil. Kisah ini masih bisa dilanjutkan lebih jauh ke dalam pengaruh jangka panjang hijrah Habasyah terhadap pemikiran politik Islam, hubungan Afrika dan dunia Islam, serta bagaimana kisah ini dipahami oleh para sejarawan lintas zaman. Sejarah belum selesai dituliskan, dan kisah ini masih terus bernafas dalam ingatan umat. Seiring berlalunya waktu, kisah tentang Asyama bin Abjar tidak hanya hidup di kalangan kaum muslim, tetapi juga di tengah masyarakat Habasyah sendiri. Orang-orang tua menceritakan kepada anak-anak mereka tentang seorang raja yang tidak silau oleh hadiah dan tidak takut pada tekanan. Mereka berkata bahwa pada masanya, hukum tidak ditentukan oleh kekayaan atau kedudukan, tetapi oleh keadilan. Nama Asyama disebut dengan nada hormat, bukan karena kekuasaan, melainkan karena keberanian hatinya. Di Madinah, Muhammad sering mengingatkan para pengikutnya tentang masa awal dakwah, ketika kaum muslim tidak memiliki perlindungan selain keyakinan dan doa. Dalam beberapa kesempatan, ia menyebutkan bagaimana Allah memberikan perlindungan melalui seorang raja di negeri yang jauh. Pesan itu tertanam dalam kesadaran kaum muslim bahwa pertolongan Allah bisa datang dari arah yang tidak mereka duga. Beberapa sahabat yang pernah tinggal di Habasyah menceritakan pengalaman mereka kepada generasi yang lebih muda. Mereka menggambarkan bagaimana Asyama duduk mendengarkan tanpa memotong pembicaraan, bagaimana ia meneteskan air mata ketika mendengar ayat-ayat tentang Maryam, dan bagaimana ia berdiri melawan tekanan politik demi melindungi orang-orang yang tidak memiliki kekuatan. Cerita-cerita itu membentuk teladan tentang kepemimpinan yang adil dan rendah hati. Dalam perjalanan sejarah Islam berikutnya, hijrah ke Habasyah sering dijadikan rujukan ketika membahas konsep perlindungan bagi orang yang teraniaya. Para ulama dan sejarawan menulis bahwa sebelum ada negara Madinah yang kuat, Islam telah lebih dulu mengenal nilai suaka dan keadilan lintas agama. Mereka menegaskan bahwa hubungan awal Islam dengan Afrika Timur dibangun di atas rasa saling menghormati, bukan penaklukan. Di Habasyah sendiri, meskipun kekuasaan berganti tangan, jejak keadilan Asyama tetap dikenang. Beberapa komunitas muslim kecil tetap bertahan di wilayah itu, hidup berdampingan dengan masyarakat setempat. Mereka membawa ajaran Islam dengan pendekatan akhlak dan keteladanan, mengikuti contoh yang mereka lihat dari perlindungan Asyama di masa lalu. Sejarawan kemudian mencatat bahwa masuknya Islam ke wilayah Afrika Timur
pada abad-abad berikutnya berlangsung relatif damai. Pedagang, ulama, dan musafir muslim membawa cerita tentang Muhammad dan tentang seorang raja Habasyah yang membela kaum tertindas. Kisah itu membuka hati banyak orang karena Islam diperkenalkan bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai ajaran yang menghargai keadilan dan kemanusiaan. Dalam kitab-kitab sejarah seperti Sirah Ibnu Ishaq, Tarikh Al-Tabari, dan riwayat hadis yang dihimpun dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, nama Asyama bin Abjar selalu muncul dalam konteks yang istimewa. Ia disebut sebagai penguasa yang membenarkan kebenaran dan tidak menukar prinsip dengan keuntungan dunia. Bagi kaum muslim, itu adalah bukti bahwa iman tidak selalu diumumkan dengan suara keras, tetapi bisa hidup dalam keputusan yang adil. Kisah ini terus dibaca dan diceritakan hingga berabad-abad kemudian. Setiap kali umat Islam menghadapi penindasan atau pengusiran, mereka mengingat bahwa pernah ada masa ketika keselamatan datang dari negeri yang jauh, dari seorang raja yang berani berkata tidak kepada kezaliman. Kisah Asyama menjadi pengingat bahwa keadilan adalah bahasa universal yang dipahami oleh semua hati yang jujur. Dan selama sejarah masih ditulis, kisah ini akan terus berlanjut. Ia tidak berhenti pada lembaran kitab atau pada satu generasi. Ia hidup dalam nilai-nilai yang diwariskan, dalam keberanian untuk melindungi yang lemah, dan dalam keyakinan bahwa kebenaran akan selalu menemukan tempat, bahkan di istana seorang raja di negeri yang jauh. Pada masa setelah kisah Asyama bin Abjar tersebar luas, ingatan tentang hijrah ke Habasyah menjadi bagian penting dalam pembentukan jati diri umat Islam. Orang-orang yang hidup di Madinah mulai memahami bahwa perjalanan iman mereka tidak hanya ditempa oleh kemenangan dan kekuatan, tetapi juga oleh pengalaman menjadi orang asing yang dilindungi oleh keadilan pihak lain. Dalam majelis-majelis kecil, kisah itu diceritakan kembali dengan suara pelan namun penuh makna. Seorang yang pernah tinggal di Habasyah berkata kepada anak-anaknya, "Kami datang ke negeri itu tanpa apa-apa. Tidak ada senjata, tidak ada kekuasaan, hanya keyakinan dan kejujuran. Tetapi raja mereka mendengar kami seolah kami adalah bangsanya sendiri." Cerita-cerita seperti itu membentuk kesadaran bahwa Islam tidak tumbuh dalam ruang tertutup. Ia tumbuh dalam dialog, dalam kesabaran, dan dalam perjumpaan dengan manusia yang adil meskipun berbeda keyakinan. Kisah Asyama menjadi bukti bahwa kebenaran dapat dikenali oleh hati yang bersih, bahkan sebelum seseorang mengucapkannya dengan lisan. Di Habasyah, perubahan politik tidak menghapus sepenuhnya warisan Asyama. Meskipun penguasa berikutnya tidak selalu memiliki kedalaman hati yang sama, rakyat masih mengenang masa ketika keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Dalam percakapan sehari-hari, nama Asyama disebut sebagai contoh pemimpin yang tidak menjual prinsip demi tekanan luar. Para pedagang Arab yang melintasi Laut Merah membawa kisah ini ke berbagai wilayah. Mereka menceritakan tentang seorang raja Afrika yang menolak hadiah emas demi melindungi pengungsi. Kisah itu terdengar asing bagi sebagian orang, tetapi justru karena itulah ia menjadi kuat. Ia berbeda dari cerita kekuasaan yang biasanya dipenuhi intrik dan kekerasan. Seiring meluasnya wilayah Islam pada tahun-tahun berikutnya, para pemimpin Muslim sering diingatkan oleh para ulama tentang peristiwa hijrah ke Habasyah. Mereka diingatkan bahwa sebelum Islam memiliki kekuatan militer dan politik, ia telah lebih dulu dikenal karena akhlak dan keadilan. Hijrah itu dijadikan pelajaran bahwa perlindungan terhadap orang tertindas adalah bagian dari iman, bukan sekadar kebijakan politik. Dalam kitab-kitab sejarah yang ditulis berabad-abad kemudian, para sejarawan menekankan bahwa
hubungan awal Islam dengan Afrika Timur memiliki karakter yang unik. Tidak ada catatan tentang peperangan besar atau penaklukan paksa pada masa itu. Yang ada justru perjumpaan antara keyakinan dan keadilan, antara pengungsi dan penguasa yang bersedia mendengar. Banyak sejarawan menulis bahwa jika bukan karena perlindungan Asyama, sejarah awal Islam mungkin akan berbeda. Sebagian pengikut Muhammad bisa saja musnah di bawah tekanan Quraisy. Dengan memberikan perlindungan, Asyama secara tidak langsung ikut menjaga kelangsungan komunitas Islam pada masa paling rapuh dalam sejarahnya. Kisah ini juga memengaruhi cara kaum Muslim memandang dunia di luar Jazirah Arab. Mereka tidak lagi melihat negeri asing semata sebagai ancaman, tetapi juga sebagai kemungkinan tempat bertemunya kebaikan. Dari Habasyah tumbuh kesadaran bahwa Allah tidak membatasi kebenaran pada satu bangsa atau satu wilayah. Hingga kini, ketika kisah ini dibacakan, orang-orang masih terdiam pada bagian ketika Asyama berkata bahwa Isa tidak lebih dari apa yang disampaikan Ja'far. Kalimat itu menjadi simbol keberanian intelektual, keberanian untuk berkata jujur meskipun berhadapan dengan tekanan tradisi dan politik. Di sanalah banyak orang melihat keagungan Asyama bukan pada singgasananya, tetapi pada keteguhan hatinya. Dan selama manusia masih mencari keadilan, kisah ini akan terus hidup. Ia akan terus diceritakan, dilanjutkan, dan karena pada akhirnya, sejarah Asyama bin Abjar bukan hanya tentang seorang raja dan sekelompok pengungsi, tetapi tentang bagaimana nurani manusia dapat menjadi jembatan antara perbedaan. Pada generasi-generasi setelah wafatnya Asyama bin Abjar, kisah tentang perlindungan yang ia berikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hidup dalam ingatan kolektif, berpindah dari satu lisan ke lisan lain, dari satu catatan sejarah ke catatan berikutnya. Orang-orang yang tidak pernah bertemu dengannya tetap mengenalnya melalui keputusan-keputusan yang ia buat pada saat yang paling menentukan. Di Madinah, setelah Muhammad wafat pada tahun 632 Masehi, umat Islam memasuki fase baru. Wilayah mereka meluas, kekuasaan politik terbentuk, dan sistem pemerintahan mulai berkembang. Namun, dalam setiap diskusi tentang kepemimpinan, keadilan, dan perlindungan bagi orang lemah, kisah Habasyah sering disebut sebagai cermin masa lalu. Para sahabat yang pernah mengalami hijrah itu mengingatkan generasi baru bahwa kekuasaan sejati tidak lahir dari pedang, tetapi dari keadilan yang konsisten. Seorang di antara mereka berkata dalam sebuah majelis, "Ketika kita lemah, Allah mengirimkan pertolongan melalui hati seorang raja di negeri jauh. Maka ketika kita kuat, janganlah kita menjadi kebalikan dari apa yang pernah melindungi kita." Ucapan seperti itu tertanam dalam kesadaran umat. Hijrah ke Habasyah menjadi pengingat moral bahwa kekuatan tidak boleh melahirkan kezaliman. Kisah Asyama menjadi tolok ukur diam-diam, sebuah standar yang tidak tertulis, tetapi selalu hadir ketika keputusan besar harus diambil. Di Afrika Timur, jejak kisah ini perlahan menyatu dengan sejarah lokal. Para pedagang Muslim yang datang pada abad-abad berikutnya sering mendengar cerita dari penduduk setempat tentang seorang raja lama yang adil dan berani. Ketika mereka menceritakan kisah Muhammad dan Islam, penduduk setempat tidak mendengarnya sebagai ajaran asing yang sepenuhnya baru, tetapi sebagai kelanjutan dari nilai-nilai keadilan yang pernah mereka kenal. Beberapa sejarawan mencatat bahwa penerimaan Islam di wilayah pesisir Afrika Timur berlangsung relatif damai. Mereka menilai bahwa memori kolektif tentang Asyama bin Abjar berperan dalam membentuk sikap terbuka terhadap Islam. Agama itu tidak datang sebagai kekuatan penakluk, tetapi sebagai ajaran yang pernah dilindungi oleh salah satu raja mereka sendiri. Dalam tulisan-tulisan sejarah abad pertengahan, kisah ini sering muncul sebagai contoh hubungan lintas iman yang tidak didasarkan pada dominasi.
Para penulis menekankan bahwa Asyama tidak pernah dipaksa untuk menerima Islam, dan kaum Muslim tidak pernah memaksakan keyakinan mereka kepadanya. Yang terjadi adalah perjumpaan jujur antara ajaran dan nurani. Hal ini membuat kisah Asyama memiliki posisi unik dalam sejarah Islam. Ia bukan bagian dari peperangan besar, bukan pula tokoh penaklukan, namun perannya sangat menentukan. Ia hadir pada titik rapuh ketika masa depan komunitas Islam masih belum pasti. Keputusannya untuk melindungi kaum Muslim menjadi salah satu alasan mengapa sejarah mengambil arah yang kita kenal hari ini. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Muhammad mendoakan Asyama bahkan sebelum menerima surat balasannya. Doa itu menunjukkan hubungan yang melampaui diplomasi. Ia adalah hubungan antara dua orang yang dipersatukan oleh nilai kebenaran dan keadilan, meskipun terpisah oleh laut dan budaya. Seiring berjalannya waktu, kisah ini terus ditafsirkan ulang oleh para pemikir, sejarawan, dan pendidik. Ada yang melihatnya sebagai dasar etika politik Islam, ada pula yang melihatnya sebagai contoh dialog antaragama yang tulus. Namun, semua sepakat bahwa inti kisah ini terletak pada keberanian untuk berlaku adil ketika keadilan itu berisiko. Dan disitulah kisah Asyama bin Abjar tetap hidup. Ia tidak hanya hidup dalam kitab-kitab sejarah, tetapi dalam pertanyaan yang terus diajukan oleh setiap generasi. Bagaimana seharusnya kekuasaan digunakan? Bagaimana seharusnya orang asing diperlakukan? Bagaimana kebenaran seharusnya didengar? Selama pertanyaan-pertanyaan itu masih diajukan, kisah ini belum selesai. Ia akan terus berlanjut, seperti sungai yang mengalir dari satu zaman ke zaman lain, membawa pesan yang sama, bahwa keadilan adalah bahasa yang dipahami oleh semua hati yang jujur, dan bahwa satu keputusan yang benar dapat mengubah arah sejarah. Pada masa ketika Islam mulai dikenal luas di luar Jazirah Arab, kisah tentang hijrah ke Habasyah sering menjadi rujukan diam-diam dalam pengambilan sikap politik dan sosial. Para pemimpin Muslim awal menyadari bahwa sebelum mereka memiliki wilayah dan kekuatan, mereka pernah menjadi kaum yang terusir dan bergantung pada keadilan orang lain. Ingatan itu tidak selalu disebutkan secara terbuka, tetapi hidup dalam kesadaran kolektif umat. Di Madinah, beberapa tahun setelah wafatnya Muhammad, orang-orang yang pernah mengalami hijrah ke Habasyah duduk bersama generasi baru. Mereka menceritakan bagaimana Asyama bin Abjar tidak bertanya tentang keuntungan politik atau ancaman militer, tetapi langsung bertanya tentang ajaran dan akhlak. Salah seorang dari mereka berkata, "Ia tidak menilai kami dari pakaian atau asal kami, tetapi dari apa yang kami yakini dan bagaimana kami menjelaskannya." Cerita itu menimbulkan kesan mendalam bagi mereka yang mendengarnya. Mereka mulai memahami bahwa kekuasaan yang adil bukanlah kekuasaan yang paling kuat secara militer, tetapi yang paling berani menolak ketidakadilan. Dalam diskusi-diskusi panjang, kisah Habasyah sering muncul sebagai contoh bahwa perlindungan terhadap orang tertindas adalah tanggung jawab moral, bukan sekadar pilihan. Di Afrika Timur sendiri, waktu terus bergerak, generasi berganti, dan struktur kekuasaan berubah. Namun dalam tradisi lisan, nama Asyama tetap disebut sebagai raja yang tidak tunduk pada tekanan luar. Beberapa kisah lokal menyebut bahwa ia sering berkata kepada para pembesarnya, "Kekuasaan adalah amanah. Jika amanah dikhianati, maka negeri ini akan runtuh dari dalam." Para pedagang Muslim yang datang kemudian mendapati bahwa masyarakat setempat tidak asing dengan gagasan keadilan yang melampaui perbedaan agama. Ketika mereka berbicara tentang Islam, penduduk setempat sering mengaitkannya dengan cerita lama tentang seorang raja yang pernah melindungi kaum tertindas dari Makkah. Dengan cara itu, Islam diperkenalkan bukan sebagai ajaran yang datang tiba-tiba, tetapi sebagai kelanjutan dari nilai-nilai yang pernah dihormati. Sejarawan kemudian mencatat
bahwa peran Asyama bin Abjar memiliki dampak jangka panjang yang sering tidak disadari. Ia tidak hanya menyelamatkan sekelompok pengungsi, tetapi juga membuka jalur hubungan emosional dan moral antara Islam dan Afrika Timur. Hubungan itu membuat wilayah tersebut lebih terbuka terhadap ajaran Islam pada abad-abad berikutnya. Dalam banyak catatan sejarah disebutkan bahwa hijrah ke Habasyah adalah satu-satunya hijrah yang dilakukan ke negeri non-Arab sebelum terbentuknya negara Madinah. Fakta ini memberi makna khusus pada peristiwa tersebut. Ia menunjukkan bahwa sejak awal Islam tidak dibatasi oleh bahasa atau bangsa, tetapi oleh nilai kebenaran dan keadilan. Ketika para ulama kemudian membahas tentang sikap terhadap penguasa non-muslim yang adil, kisah Asyama sering dijadikan contoh. Mereka menegaskan bahwa keadilan adalah dasar hubungan yang sah dan bahwa kebaikan harus diakui meskipun datang dari luar komunitas sendiri. Pandangan ini membentuk sikap yang lebih luas dan manusiawi dalam pemikiran Islam klasik. Dan demikianlah kisah ini terus mengalir dari satu zaman ke zaman lain. Ia tidak pernah menjadi legenda yang beku, tetapi selalu ditafsirkan ulang sesuai dengan tantangan setiap generasi. Pada masa penindasan, ia menjadi sumber pengharapan. Pada masa kekuasaan, ia menjadi pengingat agar tidak melupakan masa ketika keadilan orang lain menyelamatkan kita. Asyama bin Abjar, meskipun telah lama wafat, tetap hidup dalam satu pelajaran yang sederhana namun mendalam, bahwa satu keputusan yang adil diambil pada saat yang genting dapat menyelamatkan banyak nyawa dan mengubah arah sejarah. Selama manusia masih berusaha mencari keadilan di tengah perbedaan, kisah ini tidak akan pernah benar-benar berakhir. Pada abad-abad setelah peristiwa hijrah ke Habasyah, kisah Asyama bin Abjar tidak hanya berfungsi sebagai cerita sejarah, tetapi juga sebagai cermin etika bagi banyak masyarakat Muslim. Ketika kekuasaan Islam berkembang ke berbagai wilayah, sebagian orang mulai membandingkan para penguasa baru dengan sosok Raja Habasyah yang adil itu. Perbandingan ini tidak selalu diucapkan secara terang-terangan, tetapi hidup dalam diskusi-diskusi kecil, dalam nasihat para ulama, dan dalam catatan-catatan sejarah yang ditulis dengan kehati-hatian. Beberapa penulis sejarah awal menekankan bahwa Asyama tidak pernah meminta imbalan atas perlindungan yang ia berikan. Ia tidak menuntut upeti, tidak meminta aliansi militer, dan tidak memanfaatkan kaum muslim sebagai alat tawar-menawar politik. Keputusannya murni lahir dari keyakinan bahwa menzalimi orang yang mencari perlindungan adalah kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Sikap inilah yang membuat kisahnya bertahan lama dalam ingatan umat. Dalam masyarakat Habasyah sendiri, perubahan zaman membawa tantangan baru. Namun, nilai keadilan yang ditanamkan Asyama tidak hilang begitu saja. Dalam beberapa tradisi lisan, diceritakan bahwa para hakim dan pemimpin lokal sering diingatkan tentang masa pemerintahan Asyama ketika mereka dihadapkan pada perkara sulit. Nama Asyama disebut sebagai ukuran moral, sebagai pengingat bahwa kekuasaan bukan untuk memuaskan diri sendiri, tetapi untuk menjaga keseimbangan dan kedamaian. Sementara itu, di dunia Islam yang semakin luas, kisah hijrah ke Habasyah menjadi bahan renungan ketika kaum muslim berhadapan dengan pengungsi dan kaum tertindas dari wilayah. Para ulama menulis bahwa jika seorang raja non-muslim dapat bersikap adil dan melindungi kaum muslim yang teraniaya, maka kaum muslim sendiri memiliki kewajiban yang lebih besar untuk berlaku adil kepada siapapun yang mencari perlindungan. Pemikiran ini membentuk dasar etika sosial yang terus berkembang. Dalam perjalanan waktu, kisah ini juga menjadi bahan dialog lintas agama. Para pemikir menyoroti bagaimana Asyama menerima ayat-ayat tentang Maryam dan Isa dengan hati yang terbuka, tanpa rasa terancam. Mereka melihat peristiwa itu sebagai contoh bahwa perbedaan keyakinan tidak harus berakhir dengan konflik selama ada kejujuran dan saling menghormati.
Kisah ini sering dikutip sebagai bukti bahwa dialog yang tulus pernah terjadi pada masa paling awal sejarah Islam. Di pesisir Afrika Timur, hubungan dagang dan budaya antara dunia Islam dan masyarakat setempat semakin kuat. Para pelaut dan pedagang membawa bukan hanya barang dagangan, tetapi juga cerita. Di antara cerita-cerita itu, kisah tentang seorang raja Habasyah yang melindungi kaum muslim selalu memiliki tempat khusus. Cerita itu membuat Islam dipandang sebagai ajaran yang menghargai keadilan dan kemanusiaan, bukan sekadar kekuatan politik. Beberapa sejarawan modern mencatat bahwa memori tentang Asyama bin Abjar membantu membentuk identitas Islam Afrika Timur yang relatif damai dan terbuka. Mereka berpendapat bahwa awal yang penuh kepercayaan dan perlindungan menciptakan fondasi psikologis yang berbeda dibanding wilayah-wilayah lain yang mengenal Islam melalui peperangan. Dengan demikian, peran Asyama tidak hanya berdampak pada satu generasi, tetapi membentuk karakter hubungan antar bangsa selama berabad-abad. Kisah ini juga memengaruhi cara kaum muslim memandang sejarah mereka sendiri. Ia mengingatkan bahwa tidak semua tokoh penting adalah orang yang berasal dari komunitas sendiri. Ada kalanya Allah menempatkan peran besar di tangan orang yang berada di luar lingkaran, tetapi memiliki hati yang jujur. Kesadaran ini menumbuhkan sikap rendah hati dan penghargaan terhadap keadilan dimanapun ia ditemukan. Dan hingga hari ini, ketika kisah ini dibacakan atau ditulis ulang, ia tetap memiliki daya hidup yang kuat. Ia tidak hanya mengisahkan masa lalu, tetapi juga mengajukan pertanyaan kepada masa kini. Apakah kita mampu bersikap adil ketika keadilan itu merugikan kepentingan kita? Apakah kita berani melindungi yang lemah ketika tekanan datang dari berbagai arah? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat kisah Asyama bin Abjar terus relevan dan tidak pernah usang. Selama manusia masih bergulat dengan kekuasaan, iman, dan keadilan, kisah ini akan terus berlanjut. Ia akan selalu menemukan bentuk baru dalam setiap zaman. Namun, pesan intinya akan tetap sama, bahwa satu hati yang jujur, satu keputusan yang adil, dan satu keberanian untuk berkata benar dapat mengubah perjalanan sejarah. Pada masa-masa berikutnya, ketika dunia Islam memasuki era pembukuan sejarah secara lebih sistematis, kisah Asyama bin Abjar mulai ditulis dengan berbagai sudut pandang. Para penulis sejarah tidak hanya mencatat peristiwa hijrah dan dialog di Istana Habasyah, tetapi juga mencoba memahami kepribadian Asyama sebagai manusia. Mereka menggambarkannya sebagai sosok yang tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, yang lebih memilih mendengar langsung daripada mempercayai laporan sepihak. Dalam beberapa catatan disebutkan bahwa Asyama sering berkata kepada para penasihatnya bahwa kebenaran tidak selalu datang bersama kekuasaan. Ia mengatakan bahwa suara orang lemah seringkali lebih dekat kepada keadilan dibandingkan suara orang kuat yang penuh kepentingan. Pandangan inilah yang membuatnya berani menolak tekanan Quraisy meskipun hadiah dan ancaman datang bersamaan. Kisah tentang majelis pertemuan antara Asyama dan kaum muslim terus diceritakan dengan detail. Orang-orang menggambarkan bagaimana suasana istana saat itu bukanlah suasana pengadilan yang menakutkan, tetapi ruang dialog yang terbuka. Ketika Ja'far berbicara, tidak ada teriakan atau ejekan. Yang ada hanyalah keheningan dan perhatian penuh. Bagi banyak sejarawan, momen ini dianggap sebagai salah satu dialog lintas iman paling awal yang tercatat dengan jelas dalam sejarah Islam. Dalam masyarakat Muslim, kisah ini menjadi bahan renungan tentang bagaimana menyampaikan kebenaran. Ja'far tidak mencela keyakinan orang lain, tidak pula merendahkan tradisi yang berbeda. Ia hanya menjelaskan apa yang mereka yakini dan bagaimana ajaran itu mengubah hidup mereka. Cara penyampaian inilah yang menyentuh hati Asyama dan membuatnya menangis. Dari sini, banyak orang belajar bahwa kebenaran seringkali lebih kuat ketika disampaikan dengan kejujuran dan ketenangan. Seiring berjalannya waktu, kisah Asyama bin Abjar
juga menjadi bagian dari pendidikan moral. Orang tua menceritakannya kepada anak-anak mereka sebagai contoh keberanian yang tidak berisik, keberanian yang tidak ditunjukkan dengan pedang, tetapi dengan keputusan yang adil. Anak-anak tumbuh dengan pemahaman bahwa seorang raja bisa menjadi mulia bukan karena ditakuti, tetapi karena dipercaya. Di Afrika Timur, jejak kisah ini berbaur dengan sejarah lokal. Dalam beberapa wilayah, orang-orang mengenal Islam bukan pertama kali melalui ayat-ayat atau hukum-hukum, tetapi melalui cerita tentang seorang raja yang pernah melindungi orang-orang beriman dari Makkah. Cerita ini menciptakan rasa kedekatan emosional, seolah Islam bukanlah sesuatu yang asing, melainkan bagian dari sejarah mereka sendiri. Para sejarawan modern kemudian menafsirkan bahwa hubungan awal yang penuh keadilan ini menjadi fondasi penting bagi penyebaran Islam secara damai di kawasan tersebut. Mereka berpendapat bahwa memori kolektif tentang Asyama membentuk sikap terbuka terhadap pedagang dan ulama Muslim yang datang kemudian. Dengan demikian, satu keputusan yang diambil pada abad ke-7 memiliki dampak yang terasa hingga berabad-abad sesudahnya. Dalam dunia yang terus berubah, kisah ini tetap dibaca dan ditulis ulang. Setiap generasi menemukan makna baru di dalamnya. Ada yang melihatnya sebagai pelajaran tentang suaka politik, ada yang melihatnya sebagai contoh dialog antaragama, dan ada pula yang memaknainya sebagai bukti bahwa keadilan adalah nilai universal yang melampaui batas agama dan bangsa. Dan begitulah kisah Asyama bin Abjar terus berjalan bersama waktu. Ia tidak terhenti pada wafatnya seorang raja atau pada kembalinya kaum muslim ke Madinah. Ia hidup dalam setiap pertanyaan tentang keadilan, dalam setiap keputusan untuk melindungi yang lemah, dan dalam setiap upaya untuk mendengarkan sebelum menghakimi. Selama manusia masih menghadapi perbedaan dan konflik, kisah ini akan terus menemukan relevansinya. Ia akan terus diceritakan, diperpanjang, dan direnungkan, karena pada akhirnya ia bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang pilihan-pilihan yang terus dihadapi oleh manusia di setiap zaman. Pada masa-masa ketika sejarah mulai dipelajari, tidak hanya sebagai catatan peristiwa, tetapi sebagai pelajaran hidup, kisah Asyama bin Abjar sering dijadikan titik renung yang sunyi namun dalam. Para penulis dan pemikir melihat bahwa dalam kisah ini tidak ada kemenangan militer, tidak ada penaklukan wilayah, dan tidak ada arak-arakan kejayaan. Yang ada hanyalah pertemuan antara manusia dengan nuraninya sendiri. Dalam banyak majelis ilmu, kisah hijrah ke Habasyah disebut sebagai fase ketika Islam diuji bukan oleh kekuatan musuh, tetapi oleh kelembutan hati penerimanya. Asyama tidak pernah melihat kaum muslim sebagai ancaman. Ia melihat mereka sebagai manusia yang membawa cerita penderitaan dan harapan. Ketika ia mendengar kisah tentang penyiksaan di Makkah, ia tidak bertanya apakah mereka akan mengganggu stabilitas negerinya. Ia hanya bertanya apakah mereka dizalimi. Dan ketika jawaban itu jelas, keputusannya pun diambil. Dalam salah satu riwayat sejarah, disebutkan bahwa Asyama pernah berkata kepada para pembesarnya setelah pertemuan dengan kaum muslim, "Jika kebenaran membuat manusia menangis, maka air mata itu lebih berharga daripada emas yang ditawarkan kepadaku." Kalimat ini kemudian sering dikutip sebagai gambaran sikapnya yang tidak mudah dibeli oleh kepentingan dunia. Di Madinah, kisah ini membentuk cara umat Islam memahami masa lalu mereka sendiri. Mereka belajar bahwa perjalanan iman mereka tidak selalu lurus dan penuh kemenangan. Ada masa di mana mereka bergantung pada kebaikan orang lain, pada keadilan seorang raja yang tidak berasal dari suku mereka dan tidak berbagi keyakinan mereka sejak awal. Kesadaran ini melahirkan rasa rendah hati
dalam memandang sejarah. Beberapa sahabat yang telah lanjut usia sering mengulang kisah ini dengan nada penuh syukur. Mereka berkata, Allah menyelamatkan kami melalui tangan seseorang yang tidak pernah kami duga. Ucapan ini mengandung pelajaran bahwa pertolongan tidak selalu datang dalam bentuk yang kita bayangkan, dan bahwa kebaikan bisa hadir melalui siapa saja yang hatinya terbuka. Di Habasyah, meskipun waktu telah lama berlalu, nama Asyama tetap muncul dalam cerita rakyat sebagai simbol keadilan. Orang-orang menceritakan bahwa pada masanya, seorang asing bisa berdiri di hadapan raja dan didengar tanpa rasa takut. Cerita ini menjadi kebanggaan lokal, sebuah pengingat bahwa negeri mereka pernah menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang yang tertindas. Para sejarawan kemudian mencatat bahwa peristiwa hijrah ke Habasyah menciptakan pola hubungan yang berbeda antara Islam dan dunia luar. Ia menunjukkan bahwa interaksi awal Islam dengan kekuasaan asing tidak selalu bersifat konfrontatif. Dalam kasus ini, dialog, kejujuran, dan keadilan menjadi jalan utama. Pola ini kemudian dijadikan rujukan dalam berbagai pembahasan tentang hubungan internasional. Kisah ini juga memengaruhi cara umat Islam memandang konsep iman. Asyama bin Abjar dalam banyak riwayat digambarkan sebagai seseorang yang menerima kebenaran dengan hati sebelum dengan lisan. Hal ini menimbulkan diskusi panjang tentang hakikat iman dan kejujuran batin. Bagi banyak orang, Asyama menjadi contoh bahwa keimanan sejati tercermin dalam tindakan yang adil, bukan sekadar dalam pengakuan terbuka. Dan seiring waktu terus berjalan, kisah ini tidak pernah kehilangan daya tariknya. Setiap generasi menemukan cermin dirinya di dalamnya. Mereka yang tertindas menemukan harapan. Mereka yang berkuasa menemukan peringatan. Mereka yang ragu menemukan contoh tentang keberanian untuk mendengar dan mempertimbangkan. Asyama bin Abjar yang tidak pernah mengangkat pedang untuk Islam, justru memberikan salah satu perlindungan terpenting dalam sejarahnya. Dari keputusannya lahir keselamatan, dari keadilannya lahir kepercayaan, dan dari keteguhan hatinya lahir sebuah kisah yang terus hidup melintasi abad. Dan selama manusia masih mencari arti keadilan dan kebenaran di tengah perbedaan, kisah ini akan terus berlanjut. Ia akan terus ditulis, diceritakan, dan direnungkan, karena ia bukan hanya milik satu zaman, tetapi milik semua orang yang percaya bahwa nurani manusia mampu menjadi cahaya di tengah kegelapan sejarah. Seiring berjalannya abad demi abad, kisah Asyama bin Abjar semakin menjelma menjadi titik temu antara sejarah dan nurani. Ia tidak lagi hanya dibaca sebagai peristiwa masa lalu, tetapi sebagai cermin yang terus memantulkan pertanyaan kepada setiap zaman. Di tengah perubahan kekuasaan, pergeseran budaya, dan perbedaan keyakinan yang semakin kompleks, kisah ini tetap berdiri dengan tenang, seolah menunggu manusia untuk kembali belajar darinya. Dalam banyak catatan sejarah Islam yang ditulis kemudian, para penulis tidak pernah melewatkan peristiwa hijrah ke Habasyah. Mereka menyadari bahwa tanpa fase ini, sejarah awal Islam akan terasa timpang. Hijrah ke Madinah sering dipahami sebagai titik balik politik, tetapi hijrah ke Habasyah dipahami sebagai titik uji moral. Di sanalah kaum muslim diuji dalam keadaan paling lemah, dan di sanalah pula seorang raja diuji dalam keadaan paling berkuasa. Beberapa penulis menggambarkan bahwa Asyama bin Abjar tidak melihat dirinya sebagai pelindung yang berjasa, tetapi sebagai penjaga amanah. Dalam salah satu riwayat sejarah, disebutkan bahwa ia pernah berkata kepada orang-orang terdekatnya bahwa
kekuasaan tidak berarti apa-apa jika digunakan untuk membungkam kebenaran. Ia percaya bahwa keadilan bukanlah pemberian raja kepada rakyat, melainkan kewajiban yang harus ditunaikan. Di Madinah, generasi setelah generasi terus mendengar kisah ini. Anak-anak tumbuh dengan cerita tentang bagaimana kaum muslim pernah hidup sebagai pengungsi dan bagaimana mereka diselamatkan oleh keadilan seorang raja di negeri seberang laut. Cerita ini membentuk empati yang dalam terhadap orang-orang yang terusir dan tertindas. Ia mengajarkan bahwa penderitaan bukanlah sesuatu yang asing dalam perjalanan iman. Ketika dunia Islam mulai berinteraksi dengan peradaban besar lain, kisah Asyama sering dijadikan contoh bahwa hubungan antar bangsa tidak harus selalu dibangun di atas konflik. Ia menunjukkan bahwa saling mendengar dan saling menghormati dapat menghasilkan kepercayaan yang jauh lebih kuat daripada paksaan. Dalam diskusi-diskusi intelektual, kisah ini sering muncul sebagai bukti bahwa dialog yang jujur pernah menjadi fondasi sejarah Islam. Di Afrika Timur, kisah ini terus hidup dalam ingatan kolektif. Meskipun nama Asyama tidak selalu disebut dalam catatan resmi kerajaan yang datang kemudian, jejak nilai-nilai yang ia tinggalkan masih terasa. Orang-orang masih memuji masa ketika seorang raja berdiri di hadapan tekanan asing dan memilih untuk melindungi yang tertindas. Kisah ini menjadi bagian dari identitas moral, bukan sekadar sejarah politik. Para sejarawan modern melihat bahwa kisah Asyama bin Abjar memiliki lapisan makna yang semakin kaya seiring waktu. Pada satu sisi, ia adalah cerita tentang suaka dan perlindungan. Pada sisi lain, ia adalah kisah tentang keberanian intelektual, keberanian untuk mendengarkan ajaran yang datang dari luar tradisi sendiri. Pada sisi yang lain lagi, ia adalah bukti bahwa iman dan keadilan dapat bertemu tanpa harus saling meniadakan. Ketika kisah ini dibaca di zaman modern, banyak orang menemukan relevansi baru. Di tengah krisis pengungsi, konflik identitas, dan ketegangan antaragama, kisah Asyama seolah berbicara kembali. Ia mengingatkan bahwa manusia selalu memiliki pilihan. Pilihan untuk menutup pintu karena takut, atau pilihan untuk membuka pintu karena keadilan. Asyama bin Abjar tidak pernah tahu bahwa keputusannya akan dibicarakan berabad-abad kemudian. Ia tidak pernah tahu bahwa air mata yang jatuh ketika mendengar kisah Maryam dan Isa akan dikenang sebagai momen sejarah. Ia hanya bertindak sesuai dengan apa yang ia yakini benar. Justru karena itulah kisahnya menjadi abadi. Ia tidak dibangun oleh ambisi untuk dikenang, tetapi oleh kejujuran untuk berlaku adil. Dan begitulah kisah ini terus mengalir, melintasi waktu dan tempat. Ia tidak pernah benar-benar selesai, karena setiap zaman akan selalu menemukan pertanyaannya sendiri di dalamnya. Selama masih ada manusia yang mencari perlindungan, selama masih ada penguasa yang dihadapkan pada pilihan antara kepentingan dan keadilan, selama itu pula, kisah Asyama bin Abjar akan terus relevan. Pada masa ketika ingatan tentang Asyama bin Abjar mulai menyatu dengan perjalanan sejarah yang lebih luas, kisahnya perlahan berubah menjadi semacam tolok ukur moral yang tidak tertulis. Ia tidak hadir sebagai hukum yang mengikat, tetapi sebagai bayangan nilai yang selalu muncul ketika manusia dihadapkan pada pilihan sulit. Dalam berbagai catatan dan renungan, para pemikir menuliskan bahwa ada peristiwa dalam sejarah yang tidak mengubah peta kekuasaan, tetapi mengubah cara manusia memahami keadilan. Hijrah ke Habasyah termasuk di antaranya. Di kalangan kaum muslim, kisah ini sering diceritakan bukan dengan nada kebanggaan, melainkan dengan rasa syukur yang dalam. Mereka menyadari bahwa pada saat paling lemah dalam sejarah mereka, keselamatan justru datang dari luar lingkaran mereka sendiri. Kesadaran ini melahirkan sikap hati-hati dalam memandang orang lain.
Mereka belajar bahwa kebaikan tidak selalu datang dari yang sama iman atau bangsa, dan bahwa keadilan dapat bersemi dimanapun hati manusia bersedia mendengarkan. Dalam pertemuan-pertemuan ilmiah pada masa berikutnya, kisah Asyama sering digunakan untuk membahas makna kepemimpinan. Para pemikir menekankan bahwa Asyama tidak membangun wibawanya dengan ketakutan, tetapi dengan kepercayaan. Ia tidak memerintah dengan teriakan, tetapi dengan keteguhan sikap. Ketika tekanan datang dari Quraisy melalui hadiah dan ancaman, ia tidak mencari jalan tengah yang mengorbankan yang lemah. Ia memilih jalan yang sunyi, tetapi lurus. Di Habasyah, meskipun struktur politik terus berubah, memori tentang masa itu tidak pernah sepenuhnya hilang. Orang-orang menceritakan bahwa dahulu ada masa ketika orang asing datang dengan ketakutan, lalu pulang dengan rasa aman. Cerita ini diwariskan sebagai kebanggaan moral, sebagai bukti bahwa negeri mereka pernah menjadi tempat berlindung bagi mereka yang dikejar kezaliman. Para pedagang dan musafir muslim yang datang pada abad-abad berikutnya sering mendapati bahwa masyarakat setempat memiliki sikap yang relatif terbuka terhadap Islam. Mereka mendengar kisah lama tentang seorang raja yang pernah menangis ketika mendengar ayat-ayat tentang Maryam dan Isa. Kisah itu membuat Islam terasa dekat, bukan asing. Ia hadir sebagai ajaran yang pernah disentuh oleh hati seorang raja Habasyah, bukan sebagai kekuatan yang datang dari luar dengan paksaan. Sejarawan kemudian menulis bahwa kisah ini memberikan pelajaran penting tentang bagaimana sejarah bergerak. Tidak semua perubahan besar lahir dari peperangan atau penaklukan. Ada kalanya sejarah bergerak melalui satu ruang dialog, satu keputusan adil, dan satu keberanian untuk berkata tidak kepada kezaliman. Dalam hal ini, Asyama bin Abjar berdiri sebagai contoh bahwa peran individu dapat memiliki dampak yang jauh melampaui zamannya. Dalam diskusi tentang iman, kisah Asyama juga sering memunculkan perenungan mendalam. Ia digambarkan sebagai seseorang yang mengenali kebenaran dengan hati yang jujur, bahkan sebelum mengucapkannya secara terbuka. Hal ini membuka ruang bagi pemahaman bahwa iman bukan hanya tentang identitas lahiriah, tetapi tentang keberpihakan pada kebenaran dan keadilan dalam tindakan nyata. Di zaman modern, ketika dunia dihadapkan pada gelombang pengungsian dan konflik antar bangsa, kisah ini kembali menemukan suaranya. Banyak orang membaca ulang kisah Asyama dan bertanya pada diri mereka sendiri, bagaimana seharusnya seorang pemimpin bersikap ketika orang-orang yang teraniaya mengetuk pintunya. Kisah ini tidak memberikan jawaban teknis, tetapi memberikan arah moral yang jelas. Asyama bin Abjar mungkin tidak pernah membayangkan bahwa namanya akan terus disebut ratusan tahun setelah wafatnya. Ia tidak meninggalkan bangunan megah atau wilayah luas, tetapi ia meninggalkan warisan yang lebih bertahan lama. Ia meninggalkan contoh bahwa keadilan yang dilakukan dengan tulus akan selalu menemukan jalannya untuk dikenang. Dan dengan demikian, kisah ini terus berlanjut tanpa benar-benar berakhir. Ia hidup dalam buku-buku sejarah, dalam cerita yang disampaikan dari mulut ke mulut, dan dalam pertanyaan yang terus muncul di hati manusia. Selama masih ada ketidakadilan, dan selama masih ada orang yang berani berdiri membelanya, kisah Asyama bin Abjar akan selalu menemukan dalam lintasan waktu yang semakin jauh dari abad ke-7. Kisah Asyama bin Abjar semakin sering dipahami bukan hanya sebagai peristiwa historis, tetapi sebagai kisah tentang pilihan manusia ketika berada di persimpangan antara kekuasaan dan nurani. Sejarah mencatat bahwa banyak penguasa memiliki kesempatan untuk berbuat adil, tetapi tidak semua memiliki keberanian untuk melakukannya ketika keadilan itu berisiko. Asyama berada pada posisi itu, dan pilihannya menjadikan namanya tetap hidup
melampaui zamannya. Para penulis sejarah kemudian menekankan bahwa keputusan Asyama melindungi kaum muslim bukanlah keputusan yang aman secara politik. Ia berhadapan dengan tekanan dari Quraisy yang memiliki jaringan dagang luas dan pengaruh regional. Dengan menolak tuntutan mereka, Asyama mempertaruhkan hubungan diplomatik dan stabilitas internal. Namun, ia tetap memilih jalan yang menurutnya benar. Dalam banyak tafsir sejarah, inilah inti keberanian Asyama, keberanian untuk menanggung risiko demi keadilan. Di Madinah, kisah ini terus diwariskan sebagai bagian dari ingatan kolektif umat. Ketika umat Islam mulai memiliki kekuatan dan wilayah, kisah Asyama menjadi pengingat yang halus namun kuat. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan tidak boleh membuat manusia lupa pada masa ketika mereka sendiri membutuhkan perlindungan. Dalam beberapa majelis, kisah ini diceritakan dengan nada reflektif, bukan untuk membanggakan masa lalu, tetapi untuk menjaga hati agar tidak mengeras. Orang-orang yang pernah hidup sebagai pengungsi di Habasyah sering berkata bahwa pengalaman itu mengubah cara mereka memandang dunia. Mereka belajar bahwa kebaikan tidak selalu datang dari arah yang mereka duga. Mereka belajar bahwa manusia dapat dipertemukan oleh nilai keadilan, meskipun dipisahkan oleh bahasa, budaya, dan keyakinan. Pelajaran ini kemudian diwariskan kepada anak cucu mereka, menjadi bagian dari etos sosial yang lebih luas. Di Afrika Timur, jejak kisah ini berinteraksi dengan sejarah lokal secara halus. Meskipun catatan tertulis tentang Asyama tidak selalu lengkap, ingatan tentang seorang raja adil tetap hidup dalam cerita rakyat dan tradisi lisan. Orang-orang menceritakan bahwa dahulu ada masa ketika keadilan berdiri lebih tinggi daripada kepentingan. Cerita ini menjadi sumber kebanggaan, bukan karena kekuasaan, tetapi karena nilai kemanusiaan yang pernah dijunjung tinggi. Para sejarawan modern melihat bahwa kisah Asyama bin Abjar memiliki kekuatan karena kesederhanaannya. Tidak ada keajaiban spektakuler, tidak ada kemenangan dramatis. Yang ada hanyalah dialog, air mata, dan keputusan yang tegas. Justru kesederhanaan inilah yang membuat kisah ini mudah dipahami dan dirasakan oleh berbagai generasi. Ia berbicara tentang sesuatu yang sangat manusiawi, yaitu kemampuan untuk memilih keadilan ketika dihadapkan pada tekanan. Dalam kajian-kajian tentang hubungan antaragama, kisah ini sering dijadikan contoh awal tentang bagaimana perbedaan keyakinan dapat dikelola dengan saling menghormati. Asyama tidak merasa terancam oleh ajaran yang dibawa kaum muslim. Ia mendengarkan, menimbang, dan mengambil keputusan tanpa rasa takut kehilangan identitasnya. Sikap ini menjadi teladan bahwa dialog yang jujur tidak melemahkan iman, tetapi justru menguatkan kemanusiaan. Seiring dunia memasuki zaman yang semakin kompleks, kisah ini kembali dibaca dengan kacamata baru. Di tengah krisis kemanusiaan, pengusiran, dan ketakutan terhadap orang asing, kisah Asyama seolah mengajukan pertanyaan yang sama kepada setiap generasi. Apakah kita akan menutup pintu karena tekanan dan ketakutan, atau membukanya karena keadilan dan empati? Kisah ini tidak memaksa jawaban, tetapi mengajak manusia untuk merenung. Asyama bin Abjar mungkin tidak pernah meninggalkan ajaran tertulis atau pidato panjang, namun tindakannya berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ia menunjukkan bahwa satu keputusan yang diambil dengan nurani dapat menyelamatkan banyak kehidupan dan mengubah arah sejarah. Inilah sebabnya mengapa kisahnya terus diceritakan, terus diperpanjang, dan terus diberi makna baru. Dan selama manusia masih hidup dalam dunia yang penuh perbedaan dan konflik, kisah ini tidak akan pernah benar-benar selesai. Ia akan selalu menemukan pembaca baru, pendengar baru, dan penafsir baru. Ia akan terus mengalir seperti sungai yang membawa pesan yang sama, bahwa keadilan adalah cahaya yang dapat muncul dari mana saja, bahkan dari istana seorang raja di negeri yang jauh. Dalam perjalanan waktu yang semakin jauh, kisah Asyama bin Abjar perlahan menjadi semacam titik sunyi dalam sejarah,
titik yang tidak ramai oleh sorak kemenangan, tetapi justru karena kesunyiannya itulah ia terus dikenang. Banyak peristiwa besar dalam sejarah berlalu dengan cepat karena ditopang oleh kekuatan sesaat, tetapi kisah ini bertahan karena ditopang oleh nilai yang tidak lekang.